Semangat pagi di akhir pekan ketiga, Sabtu 17 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema dan judul renungan pada saat ini menggunakan ungkapan Jawa sing bisa rumangsa, ojo rumangsa bisa. Jika dibahasa Indonesiakan secara harfiah, yang bisa merasa jangan merasa bisa. Kata kunci yang bisa diambil adalah bisa rumangsa dan rumangsa bisa. Sekilas kelihatannya hanya permainan kata yang dibolak-balik posisinya. Namun kata-kata kunci tersebut menjadi pokok pemikiran orang Jawa yang mengungkapkan melalui proses komunikasi. Dua kata kunci tersebut disatukan menjadi satu frasa, tetapi akan berbeda pemaknaannya sesuai dengan peletakan katanya. Bisa rumangsa atau rumangsa bisa. Ungkapan sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa merupakan salah satu ungkapan Jawa yang merepresentasikan pesan kearifan untuk mencapai sebuah kebaikan. Artinya dalam ungkapan ini digambarkan sebuah proses tindakan yang mengarah pada keluhuran. Frasa sing bisa sama halnya dengan bisa yang artinya semoga bisa atau hendaknya bisa. Frasa tersebut mengandung suatu pesan kepada penerima agar sebaiknya dapat melakukan hal yang diinginkan oleh pengirim pesan. Pesan yang dimaksud adalah rumangsa, atau bisa kita maknai merasa atau sudah merasa dalam hati, sudah mengerti, sudah mengakui kelemahan bahkan kesalahannya. Berikut kata ojo mempunyai makna jangan, yang artinya sebuah larangan untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah rumangsa bisa atau merasa bisa, jangan sampai merasa bisa. Dalam hal ini terdapat larangan atau sesuatu yang dianggap buruk karena akan memberikan efek negatif apabila sesuatu hal tersebut dilakukan. Merasa bisa berarti seseorang tersebut yakin bisa melakukan sesuatu sendiri. Hal yang dilakukan dikerjakan sendiri, atau tidak ada campur tangan dari pihak lain yang membantunya, itu perasaannya. Padahal belum tentu juga atau bisa dipastikan tidak dapat orang bisa melakukannya, merasa bisa. Tindakan merasa bisa atau bisa merasa merupakan dua hal yang berbeda maknanya. Pemaknaan yang arif akan menghasilkan suatu kearifan, sebaliknya pemaknaan yang tidak arif akan menghasilkan suatu ketidakarifan juga. Apabila dimaknai secara arif, maka ungkapan sing bisa rumangsa dapat dijadikan sebagai alat kontrol dalam bertindak. Segala sesuatu dipikirkan, dirasakan dulu sebelum bertindak. Rumangsa bukan berarti hanya bisa merasa dalam hati, tetapi lebih mereferensikan untuk sadar diri terhadap berbagai hal yang dilakukan. Sadar bahwa suatu pencapaian yang tinggi atau luhur itu tidak hanya berasal dari diri sendiri,
tetapi juga karena pengaruh dari pihak lain. Apabila dimaknai secara tidak arif, maka ungkapan sing bisa rumangsa seolah-olah dianggap sebagai suatu tindakan yang tanggung atau setengah-setengah, karena dianggap hanya cukup dengan memahami apa yang dilakukan tanpa mengimplementasikannya di dalam tindakan real. Ungkapan sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa mengandung makna religiusitas juga tentang prinsip ajaran ketuhanan. Bagi orang Jawa dalam ajaran kejawen, manusia dianggap sebagai bagian dari jagat cilik, sedangkan alam semesta merupakan jagat gede. Dalam hal ini perlu keselarasan dan keseimbangan antara sesuatu yang lahir maupun yang batin. Sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa menandakan bahwa daya dan upaya kita ada karena pemberian Tuhan. Manusia tanpa Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa. Namun demikian, setiap individu diharapkan mempunyai keyakinan, kepercayaan, hingga selalu bersandar kepada Tuhan lewat doa dan usaha masing-masing. Memang hasilnya, segala sesuatunya akan ditentukan oleh Tuhan, karena pada dasarnya manusia hanya dapat berusaha dan berdoa. Hasil akhir ada dalam kuasa Tuhan. Disinilah pesan kearifan muncul, yakni kita harus bisa merasa bahwa kekuasaan manusia lebih kecil daripada kekuasaan Tuhan. Anggota keluarga Allah, kepada para murid, Yesus pernah memberikan pengajaran yang senada dengan ungkapan Jawa, sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Kita akan bersama memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan 30 demikian. Terjadilah suatu pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikian kesaksian Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 30. Anggota keluarga Allah, agaknya pertengkaran di antara para murid Yesus terjadi karena perasaan rumangsa bisa atau merasa bisa di antara para murid. Pertengkaran itu memperebutkan tentang perkara dianggap terbesar. Kata dianggap adalah sesuatu yang belum terwujud atau terjadi. Bahkan sebenarnya Yesus tidak pernah mengungkapkan siapa yang terbesar di antara para murid. Jadi sebenarnya para murid hanya merasa diri menjadi yang paling besar. Itulah pangkal dan sumber pertengkaran yang terjadi.
Menyikapi hal yang demikian, Yesus kemudian memberikan pengajaran lewat gambaran tentang apa yang dilakukan oleh para raja atau pemimpin di dunia. Ayat 25 memberikan kesaksian, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ini berarti pemahaman yang dibangun atau yang diwacanakan oleh para raja atau para pemimpin dianggap sebagai pelindung atau merasa diri bisa melindungi. Sekali lagi saya mengulang, dianggap tidak berarti sesuatu yang sebenarnya. Karena itu belum terwujud, belum terjadi. Hanya dianggap. Coba kita bayangkan jika suatu kerajaan berperang melawan kerajaan lain. Siapa yang maju berperang paling depan? Prajurit, rakyat, atau raja? Yang biasanya terjadi, yang maju dan berada di medan laga paling depan adalah prajurit atau rakyat. Bila demikian yang terjadi, pertanyaannya siapa yang dilindungi? Raja melindungi rakyat atau rakyat melindungi raja di dalam peristiwa peperangan tersebut? Anggota keluarga Allah, maka Yesus melanjutkan pengajarannya lewat apa yang telah dilakukannya sendiri. Ayat 26 dan 27 memberikan kesaksian demikian. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Anggota keluarga Allah, Yesus selama ini menjadi guru dan pemimpin dari para murid. Tetapi Yesuslah yang melayani para murid. Bahkan dalam perkara melayankan makan, Yesuslah yang melayani mereka. Kita bandingkan lagi dengan kehidupan para raja atau pemimpin di dunia. Saat raja makan, siapa yang melayani? Apakah raja melayani pegawai istana? Tentu tidak. Pegawai istanalah yang melayani raja. Dan hal tersebut kebalikan atau berlawanan dengan apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Anggota keluarga Allah, seandainya saja para murid paham betul apa yang diajarkan dan sedang dilakukan Yesus, tentu tidak akan terjadi pertengkaran di antara mereka. Jika para murid bisa rumongso, ora rumongso bisa, keadaan akan tetap baik-baik saja dan damai sejahtera tetap terjadi di dalam kehidupan kebersamaan para murid dengan Yesus. Untuk itulah pesan yang dinyatakan Yesus di dalam ayat 28 demikian. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ini berarti para murid dipanggil untuk mewujudkan pengajaran dan teladan yang telah Yesus lakukan sendiri. Selaku anggota keluarga Allah, kita adalah orang-orang yang menerima ajaran dan teladan Yesus lewat para murid. Sekalipun sebelumnya para murid belum paham akan ajaran dan teladan Yesus, maka mereka bertengkar seperti yang kita saksikan dalam catatan Injil Lukas hari ini. Tetapi pada kisah selanjutnya, terutama setelah peristiwa kebangkitan Yesus, para murid mewujudkan ajaran dan teladan Yesus tersebut. Karena itulah yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan. Bukan hanya damai sejahtera bagi para murid, melainkan kehidupan secara umum. Damai sejahtera bagi semua. Sebagai anggota keluarga Allah, mari kita turut serta
dan bersungguh-sungguh mewujudkan ajaran dan teladan Yesus tentang sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Adapun perkara hak dan hasilnya, kita sendiri tidak pernah punya kemampuan untuk menentukan. Kita sadar siapa kita di hadapan Allah. Tetapi yang dinyatakan Yesus dan perlu kita yakini adalah kesaksian dalam ayat 29 dan 30 demikian. Dan aku, Yesus, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tuhan mempunyai otoritas mutlak menentukan hak kita pada kekekalan. Mari belajar sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa, dan kita meyakini Tuhan yang akan memberikan hak yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita menerima sabda, peringatan dan pengingat agar hidup kita menemukan hak-hak di dalam kekekalan nanti yang ditentukan oleh Yesus Kristus sendiri. Sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa menjadi bagian bekal ketika kita melanjutkan kehidupan seperti yang diajarkan Yesus. Kita menanggapi dengan menyatakan bahwa sabda Yesus saat ini adalah abadi, seluruh langkah bagi hidup kita, dan kita akan menjalaninya dengan sungguh. Kidung Jemaat 50A menjadi tanggapan kita. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini bersabda mengingatkan kami agar kami tidak merasa bisa, namun bisa menyadari, merasakan bahwa kami hidup hanya karena Tuhan, dan Engkau telah memberikan teladan di dalam Yesus Kristus. Tolong kami menjalani hari-hari kami saat ini dengan segala aktivitas dan kegiatan kami. Apapun yang kami lakukan tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Bahkan tatkala di antara kami ada yang mengalami kelemahan ragawi, sakit penyakit, Tuhan pun menopang, menolong, dan menguasai kami seutuhnya. Anak-anak kami di masa pandemi belajar dengan model jarak jauh, dengan segala pergumulan dan kondisi. Tuhan berkuasa sepenuhnya, dan masa depan mereka hanya ada di dalam tangan Tuhan saja. Tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam segala kondisi dan keadaan saat ini. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Biarlah kasih-Mu juga yang menjadi kekuatan, bahkan sumber kebijaksanaan bagi semuanya, termasuk program vaksinasi dan segala pergumulan yang terjadi di dalamnya. Tetap berdoa untuk saudara-saudara kami, sesama kami menjadi korban bencana yang terjadi beberapa saat yang lalu, baik banjir bandang di NTB, NTT dan sekitarnya, ataupun gempa bumi di daerah Malang. Biarlah kasih kuasa-Mu menjadi sumber kekuatan, sumber kebijaksanaan bagi semua. Anggota keluarga Allah, gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk bahu-membahu membangun kehidupan bersama bagi para korban bencana pun menjadi bagian kehidupan ketika kami menjalani sabda hari ini.
Gereja-gereja Tuhan menata kehidupan, membangun hidup menggapai damai sejahtera bersama dengan masyarakat di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pernah menentu. Kasih setiamu tetap ada. Teman-teman muslim yang berpuasa tetap Tuhan berkati dalam segala keadaan mereka dan menjadi sumber kebaikan untuk kehidupan. Demikian juga bangunan toleransi kehidupan di bumi pertiwi kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, karena ada bagian-bagian keterbatasan manusiawi yang sering kali menjadi cacat celah kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan dengan berbekal sing bisa rumangsa, aja rumangsa bisa dengan apa yang diajarkan Yesus kepada para murid. Hari ini bahkan diteladankan Yesus sendiri menjadi pelayan bagi semuanya, membawa berkat yang tetap diperintahkan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi menguasai setiap anggota keluarga Allah sehingga dilayakkan menjalani hidup sesuai dengan sabda hari ini. Amin.